Halo semua, Monik di sini. Kali ini Monik mau berbagi pengalaman mengenai Massive Open Online Course atau MOOC. Kemarin Monik sudah membahas sedikit mengenai MOOC itu apa dan tahapan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Apa sih MOOC itu? MOOC itu adalah tahapan yang harus dilaksanakan oleh peserta untuk belajar secara mandiri melalui website yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Untuk waktunya sendiri fleksibel sehingga peserta tidak merasa terbebani. Nah, untuk websitenya tersebut nanti Monik tulis di deskripsi box. Apa sih materi yang ada dalam MOOC itu? Untuk materinya ada dalam 5 agenda atau 5 materi pokok. Yang pertama, materi kebijakan latar. Itu ada video sambutan Kepala LAN RI, video kebijakan pengembangan kompetensi ASN, video kebijakan penyelenggaraan latsar. Untuk materi agenda 1 ada modul, materi presentasi, dan microlearning. Untuk modulnya sendiri itu berbentuk PDF yang dapat kita unduh. Untuk materi agenda 1 ini ada tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, tentang analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk agenda kedua juga sama, ada modul PDF-nya, materi presentasinya, dan microlearning-nya. Untuk materi dalam agenda 2 ada 7, di mana ketujuh nilai tersebut dibuat akronim, yaitu berakhlak, yang berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada materi agenda ketiga berisi tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang terdiri dari materi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk materinya sendiri juga terdapat modul PDF-nya, modul presentasi, dan juga microlearning-nya. Untuk materi agenda 4 ada modul PDF terkait habituasi dan materi presentasi terkait habituasi. Secara garis besar, terdapat 2 penilaian dalam MOOC ini, yaitu nilai sikap perilaku dan nilai evaluasi akademik. Tinggi rendahnya nilai sikap perilaku berbanding lurus dengan jumlah trofi yang didapatkan. Semakin banyak trofi yang didapatkan, maka nilai kita akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah trofi, maka nilai sikap perilaku kita akan semakin rendah. Gimana sih cara untuk mendapatkan trofinya? Cara untuk mendapatkan trofinya adalah dengan mempelajari materi-materi yang tersedia dalam MOOC tadi. Untuk materi PDF, kita hanya perlu membaca dan menekan tombol selesai membaca agar mendapatkan trofi. Untuk materi berbentuk video atau microlearning tadi, kita dapat menonton dan menekan tombol selesai menonton agar mendapatkan trofi. Total trofi maksimal dalam agenda 1 ini atau dalam MOOC ini adalah 50. Itu nilai maksimal. 50 trofi nilainya setara dengan nilai 100. Sedangkan total trofi minimal yang harus diraih yaitu 32 trofi. Di mana 32 trofi ini nilainya setara dengan 70,01. Terus untuk mengakses evaluasi akademiknya butuh berapa trofi? Nah, untuk bisa mengakses evaluasi akademik, kita cuma butuh minimal 32 trofi. Untuk soal-soalnya itu kan bersifat hafalan, jadi peserta itu harus benar-benar menguasai terkait materi-materi yang dipelajari. Waktu yang diberikan dalam pelaksanaan evaluasi akademik yaitu 90 menit untuk mengerjakan 50 soal dengan ketentuan penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang melakukan evaluasi akademik sebanyak 1-3 kali, maka berkesempatan untuk memperoleh nilai maksimal yaitu 100 poin. Nah, yang kedua, peserta yang melakukan evaluasi akademik sebanyak 4-5 kali, memperoleh nilai maksimal yaitu 90,01 poin.
Meskipun kita menjawab semuanya dengan benar nih, tapi nilai maksimal kita cuma 90,01 poin aja. Yang ketiga, peserta yang melaksanakan evaluasi akademik sebanyak 6 kali, maka nilai maksimal yang dapat ia peroleh adalah 80,01. Meskipun kembali kita menjawab semua soal dengan benar. Yang keempat, peserta melaksanakan evaluasi akademik lebih dari 6 kali, maka nilai maksimal yang dapat ia peroleh adalah 70,01. Yang kelima, nilai yang diambil untuk hasil evaluasi adalah nilai terbaik yang diperoleh peserta dengan memperhatikan jumlah tes yang dilakukan. Semakin banyak peserta melakukan tes, maka semakin menurun pula nilai maksimal yang diperoleh. Ini contohnya kemarin Monik melakukan evaluasi sebanyak 2 kali. Untuk tes yang pertama, Monik mendapatkan skor 74. Berarti kan masih kurang tuh pemahaman tentang materinya. Monik belajar lagi. Nah, untuk tes kedua Monik mendapatkan skor 96. Nah, berdasarkan ketentuan pada nomor 1 tadi, maka Monik berhak mendapatkan nilai 100 poin, yaitu jumlah nilai maksimal. Nah, sekian pengalaman Monik terkait pelaksanaan MOOC pada Latsar CPNS 2022 ini. Semoga pengalaman ini dapat menjadi motivasi dan pelajaran tambahan bagi teman-teman yang akan menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun berikutnya. Sekian dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. See you.